Selamat datang di Doyan Mistis. Kisah dari kegelapan di mana kita menyelami cerita-cerita nyata yang membuat Anda meragukan batas antara realitas dan imajinasi. Hari ini kita akan menyelam ke dalam pengalaman horor di Gunung Rinjani, Lombok pada Agustus 2019. Cerita ini bukan fiksi. Ini diadaptasi dari kesaksian pendaki nyata yang dibagikan di forum seperti Quora dan video YouTube. Mari mulai dari awal, langkah demi langkah. Bayangkan suara derap kaki di rumput savana, angin hangat menyapu wajah Anda, dan aroma tanah basah setelah hujan ringan. Itulah yang dirasakan Rian, seorang engineer berusia 28 tahun dari Surabaya. Saat dia memulai pendakian Gunung Rinjani pada pagi cerah di Agustus 2019. Rinjani bukan sembarangan gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Dikenal sebagai Ratu Gunung-Gunung Indonesia, tapi juga sebagai tempat di mana legenda bertemu realitas. Menurut kesaksian pendaki di Quora, Rinjani sering dikaitkan dengan misteri Dewi Anjani, Ratu Jin yang konon menghuni danau di kreator, dan suara-suara aneh yang bisa menyesatkan pendaki. Rian yang sudah mendaki Semeru dan Merbabu sebelumnya merasa percaya diri. Ini bakal petualangan biasa, pikirnya. Tapi dalam hati ada keraguan kecil yang mulai merayap. Sebuah trauma dari pendakian sebelumnya di mana temannya terluka parah karena longsor. Ada Lila, sahabat masa kecil Rian yang berusia 26 tahun, seorang desainer grafis dengan firasat tajam. Dia sering bilang punya intuisi atau indigo dari pengalaman masa kecil melihat bayangan aneh di rumah tua keluarganya. Sedangkan Fajar berumur 27 tahun, seorang programmer yang selalu bercanda untuk menutupi ketakutannya karena dia pernah mengalami serangan panik di gunung akibat ketinggian. Dan Pak Made, porter lokal berusia 45 tahun yang sudah ratusan kali naik turun Rinjani. Pak Made dengan mata penuh cerita langsung memberi peringatan di base camp. Perjalanan di hari pertama terasa seperti mimpi. Savana sembalun membentang luas, rumput hijau bergoyang seperti lautan, dan udara segar memenuhi paru-paru. Mereka berjalan sambil mengobrol ringan tentang pekerjaan, mimpi, dan lelucon Fajar tentang hantu yang suka selfie. Tapi saat matahari mulai condong, Lila mulai gelisah. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang, bisiknya saat istirahat di pos 2. Rian menoleh, tapi tak ada apa-apa selain angin. Saat senja tiba, mereka mencapai Pelawangan Sembalun, dataran tinggi di ketinggian sekitar 1500 mdpl dengan pemandangan jurang curam menuju Danau Sagara, anak yang berkilau jauh di bawah. Tenda didirikan, api unggun kecil dinyalakan, dan mereka makan malam dengan mie instan hangat. Suasana masih ceria, tapi angin mulai bertiup kencang, membawa suara desisan samar di jurang. Kayak ada bisik-bisik, kata Fajar setengah bercanda. Pak Made hanya tersenyum tipis. Itu angin atau yang lain? Jangan jawab kalau ada yang memanggil. Cerita seperti ini berdasarkan kisah nyata pendaki yang hilang karena suara aneh di Rinjani. Malam itu saat mereka masuk tenda, ketenangan mulai retak. Lila tak bisa tidur, trauma masa kecilnya bangkit, membuatnya hipervigilin, selalu waspada terhadap bayangan. Rian yang biasanya tenang mulai mempertanyakan, apa gua terlalu cuek? Kayak dulu gue abaikan tanda longsor. Bayangkan sekarang suara angin berubah jadi hembusan napas di telinga Anda. Kegelapan tebal menyelimuti segalanya, dan detak jantung Anda sendiri terdengar seperti gendang perang. Pukul 10 malam rombongan sudah di tenda, tapi tidur tak datang mudah. Kelelahan dari puncak seharian, jalur tanjakan curam, beban ransel 15 kilo mulai bermain dengan pikiran mereka. Di ketinggian, oksigen tipis bisa menyebabkan halusinasi.
di mana otak salah interpretasi suara angin jadi bisikan manusia. Ini fakta ilmiah, tapi di Rinjani itu campur legenda lokal tentang penghuni yang meniru suara orang tercinta untuk menyesatkan. Lila terbangun pertama kali sekitar pukul 11. Ada yang manggil gue, bisiknya ke Rian. Suara gemetar Rian mendengarkan, hening, lalu suara pelan seperti siulan dari jurang. Lila, Lila, itu seperti suara ibunya yang sudah meninggal setahun lalu. Itu mama gue, Ri. Gue yakin. Rian mencoba rasional. Cuman angin, Lil, kita capek. Tapi dalam hatinya trauma bangkit, ingatan temannya yang jatuh membuatnya overprotect. Fajar yang keluar tenda untuk buang air merasakan sentuhan dingin di bahu. Siapa? Jeritnya pelan. Berbalik dengan senter, tak ada apa-apa. Tapi suara langkah kaki pelan di kerikil luar tenda semakin jelas. Mengingat cerita Pak Made membuat tubuh bereaksi nyata, keringat dingin, detak jantung kencang. Fajar kembali ke tenda, wajah pucat. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin, kayak bayangan tanpa kepala. Ini dari cerita Agam Rinjani yang viral, di mana pendaki melihat sosok di jalur sepi. Pak Made terbangun dan mulai bercerita pelan, membangun ketegangan. Dulu ada pendaki namanya Dewi. Dia dengar suara anak nangis. Malam-malam keluar tenda dan hilang, cuma sepatunya yang ketemu di jurang. Cerita ini mirip kesaksian nyata pendaki yang jatuh ke jurang dan alami gangguan jiwa. Fajar diam membisu sambil memegang pisau lipat. Dan Rian merasa dunia berputar. Rasa bersalah masa lalu membuatnya berpikir, ini hukuman gua. Puncak malam, pukul 2 pagi, tenda bergoyang bukan karena angin, tapi seperti ditekan dari luar. Rian mengintip, bayangan samar di dinding tenda, seperti sosok manusia, tapi terdistorsi. Suara tawa pelan dari jurang seperti anak kecil, tapi bergema tidak wajar. Itu mereka, bisik Pak Made, penjaga Rinjani. Uji kita, rombongan berpelukan dalam ketakutan dan berdoa bersama. Bayangkan, cahaya matahari pertama menyusup kegelapan seperti harapan setelah mimpi buruk. Pagi datang, rombongan buru-buru packing. Saat memeriksa sekitar, mereka temukan jejak kaki telanjang di tepi jurang. Berhenti tiba-tiba, seolah pemiliknya melompat. Pak Made geleng kepala. Itu tanda kalau sopan mereka cuma lihat. Mereka lanjut ke puncak, trek brutal dengan pasir licin. Tapi ketakutan malam itu jadi bahan bakar adrenalin dari survival instinct. Di puncak pemandangan spektakuler, danau segara, anak berkilau, gunung baru jari, mengepul asap, lautan awan di bawah. Kita selamat, kata Rian. Tapi suaranya hampa. Turun gunung mereka refleksikan. Lila sadar masa lalunya perlu dihadapi. Fajar akui kerapuhannya. Rian lepaskan rasa bersalah. Jadi pesan untuk cerita ini, di mana pengalaman buruk akan membuat kita lebih kuat. Dan cerita ini seperti banyak kesaksian di YouTube dan artikel, bukan hanya horor. Itu tentang bagaimana pikiran kita ciptakan monster dan isolasi. Rinjani ajarkan hormati alam dan diri sendiri. Kalau Anda suka episode ini, bagikan pengalaman mistis Anda. Mau cerita gunung lain, kasih tahu. Aku bukanlah orang yang tiap bulan digelontori angka besar tanpa perlu pusing cari ide. Aku hanya seorang kreator, berharap 2 juta sebulan saja sudah lebih dari cukup. Kalau 3 juta itu sudah berasa seperti rezeki luar biasa. Jangan lupa subscribe, bantu channel ini naik. Terima kasih sudah nonton. See you.